wasainal insana liwalidayhi. Tapi pasangan wasa pakai ba. Ba itu lebih tegas, kuat. Seperti contoh ayat ini misalnya di At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin. Dalam kalimat biasa bisa dikatakan begini, alaisallahu ahkamal hakimin. Tapi ketika menggunakan ba, itu untuk penegasan. Hei, hanya Allah hakim yang paling adil. Hanya Allah, nggak ada yang lain. Nabi bisa berkata ketika dikatakan iqra, baca. Nabi mengatakan ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi kenapa Nabi menggunakan ba? Ma ana biqari, untuk menegaskan saya benar-benar nggak bisa baca. Jangan paksa saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca. Sampai dipeluk oleh malaikat dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hei, baca atas nama Rabbu. Bukan karena kamu nggak pernah punya guru yang mengajarkan, bukan kamu karena nggak pernah sekolah. Bacakan karena Rabbu yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi menjadikan kamu paham tentang bacaan. Ketika semua dikerjakan karena Allah, maka yang sulit itu akan semakin mudah. Itu kuncinya. Nah, ba dalam kalimat walidayhi ini itu menunjukkan aspek taukid. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, saya tegaskan ya, saya berikan pesan yang kuat, ada pahala yang melimpah, pesan yang agung bagi orang tua. Saya tegaskan betul, tingkatkan baktimu kepada keduanya. Kalimatnya menggunakan ba, seakan-akan ada yang penting di dalamnya dan tidak boleh kita abaikan. Saking pentingnya menggunakan ba itu, fungsi keduanya lisah, lekat, dekat. Bakti pada orang tua itu disandingkan dengan ketaatan kepada Allah. Silakan antum cek Sal Quran surah ke-17 ayat 23. Ketika Allah menyebutkan sembah Allah, ibadah kepada Allah, langsung setelahnya bakti pada orang tua. Wa qadha rabbuka, Quran surah 17 ayat 23, paling kiri di pertengahan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, pakai ba, wa bil walidaini ihsana. Silahkan cek. Dan kami telah tetapkan, Rabbu yang menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan, gak ada perubahan di dalamnya. Apa kuasa antum untuk merubahnya? Allah tetapkan, gak ada yang bisa rubah. Kata Allah, Rabbu telah menetapkan, alla ta'budu illa iyyah, jangan sampai engkau ibadah menyembah kecuali hanya kepada Allah saja, gak ada yang lain. Dah, itu sudah ketetapan. Awas, kalau anda berusaha merubah ketetapan Allah, jadi masalah. Ketetapan manusia saja dirubah pakai proses, dan itu tidak mudah. Bahkan tidak sedikit yang kecewa ketika dirubah. Tapi Allah ketika menetapkan, mustahil kita bisa merubahnya. Nah, kata Allah, tidak ada yang layak diibadahi, disembah kecuali saya, kata Allah. Setelah mengatakan sembah saya, lihat kalimatnya, wa bil walidaini ihsana, menggunakan ba disandingkan dengan penyembahan kepada Allah. Kata para ulama tafsir, berbakti kepada orang tua kenapa diletakkan setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan menegaskan tingginya kedudukan bakti kepada kedua orang tua, sampai urutannya disandingkan setelah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Nanti kita akan lihat tafsiran hadis-hadisnya di antara urutan-urutan yang dimaksudkan. Di antum, kalau menghilang bakti, abai bakti pada kedua orang tua, itu bukan sekedar melahirkan dosa. Maaf, seakan-akan antum akan langsung berurusan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Baik. Kalimat terakhir, husna. Husna, turunan katanya sifatnya bisa hasanah. Sifat ibadahnya disebut dengan ihsan. Husna itu kebaikan yang melahirkan pahala. Jadi setiap dikerjakan pahalanya ada. Jadi ketika Allah mengatakan bakti pada orang tua menggunakan kalimat husna, seakan-akan memberi pesan, ketika engkau praktekkan bakti itu dituliskan pahalanya untukmu. Lihat totalitas, jadi apapun anda. Lah kan anda jadi direktur, mama anda minta sesuatu, nggak usah gengsi. Ketika diikuti, pahala dituliskan untuk anda. Ya. Ada seorang ulama, ya, ketika sedang beraktivitas, tiba-tiba ibunya manggil, fulan, dipanggil. Gak pakai ustad, tidak. Namanya langsung, Adi, sini. Masya Allah, gak ada malu, gak ada apa. Tinggalkan sementara, datangi ibunya. Dan gak ada malu, dituntun, dibawa dan sebagainya. Di situ dituliskan pahalanya. Antum jadi apapun, antum boleh jadi dosen terbaik, boleh jadi direktur champion di perusahaannya, boleh jadi apapun. Tapi di hadapan orang tua, ketika bakti diberikan, pahala dituliskan di situ. Jelas? Yang kedua, sifat husna itu disebut dengan ihsan. Ihsan itu tafsirnya ada di hadis Nabi,
Di riwayat Muslim jilid yang pertama, nomor hadis yang ke-8, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau ingin dicocokkan kitabnya, cari terbitan Darul Hadis tahun 2002, warnanya biru dongker. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya dikonversi masih 450.000, 9 jilid. Ya, nanti kapan-kapan saya tunjukkan kitabnya. Kalau tidak ditemukan, cari di Al-Arba'in, hadis nomor kedua. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ihsan, perhatikan jawabannya. Mal ihsan? Maka dijawab oleh Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah, seakan merasa disertai oleh Allah. Bila pun tak mampu menatapnya, maka rasakan Allah sedang mengawasimu. Turunannya husna. Husna itu turunan dari ihsan. Jadi kalau Anda disebutkan bakti kepada orang tua disebut dengan husna, artinya rasakan saat sedang berbakti itu Anda sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan ilustrasi begini. Ada mahasiswa sedang ujian. Sampingnya CCTV. Ada pengawasan. Baik, ketika CCTV nyorot langsung ke bagian-bagian tertentu pada mereka, masih berani nyontek nggak? Tidak. Kenapa? Resikonya tinggi, takut ketahuan, jadi punya masalah. Cuman CCTV. Di Libya dulu kami belajar, nggak ada CCTV yang jaga 2 orang, tapi rekornya 100%. Coba-coba nyontek, dibiarkan aja. Begitu selesai nanti ujiannya, tiba-tiba langsung ada panggilan ke imigrasi. Ada di kampus imigrasinya, langsung dipanggil. Ternyata selesai. Anda tadi ketahuan nyontek, buktinya ini, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Kami berikan 2 jam untuk siap-siap pulang. Kami sudah siapkan tiketnya, dikawal oleh 2 orang ke bandara langsung. Dan dituliskan keterangan orang ini nyontek, gak boleh balik lagi ke sini. Sudah, zero tolerance, gak ada. Makanya ketika ujian, serius. Karena takut diawasi. Antum diawasi manusia saja, begitu seriusnya. Ya, di kantor ada yang ngawasi, serius, takut salah. Ya, maaf, kerja, datang ke kantor, nggak terlambat tuh. Masya Allah, kerja jam 8, datang jam 7. Bahkan bukan cuma takut pengawas, takut macet. Luar biasa. Kok pagi-pagi amat? Si Ahmad aja nggak pagi-pagi, wah itu kan si Ahmad, takut macet. Masya Allah, takut macet. Macet aja takut. Kenapa sama Allah antum tidak takut? Sama manusia takut. Kenapa sama penciptanya tidak takut? Makanya orang-orang yang takut dalam kebaikan, dia akan menghindarkan diri dari keburukan. Karena itu ketika orang ihsan beraktivitas, merasa disertai Allah, maka akan takut khauf dalam dirinya ketika aktivitasnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mustahil ada orang mengatakan bismillah, ba-nya di situ ilsaq, wakat. Bis dengan siapa? Ismullah, dengan Allah. Jadi ketika antum mengatakan bismillah, antum sedang merasa disertai oleh Allah, dilihat, diawasi. Tidak akan pernah ada orang mengatakan bismillah menyentuh minuman yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pakai bismillah? Kan mabuk. Ah, biar berkah. Berkah, Masya Allah. Saja. Gak bisa. Mustahil mengatakan bismillah, melakukan yang salah itu mustahil. Mustahil teman-teman sekalian. Karena itu, ketika bakti kepada orang tua menggunakan kalimat husna, di situ selain memberikan gambaran pahala yang banyak, juga memberikan cara kepada kita. Kalau antum ingin mengabaikan baktinya, kesal dengan orang tua, keluar kalimat yang tidak menyenangkan, rasakan, bayangkan, bukan cuma keluar kalimat, tapi antum sedang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak malu berkata kotor disaksikan oleh Allah? Antum marah saja, kelihatan orang lain, antum simpen-simpen. Antum berkata yang kotor saja, atau melihat yang tidak baik, kelihatan oleh orang lain, antum tutup-tutup. Maka kenapa ketika antum berkata yang kotor dan Allah saksikan tidak malu dengannya? Karena itu teman-teman sekalian, maka ketika ada situasi yang kurang menyenangkan hubungan dengan orang tua, maka nanti kita akan lihat bagaimana ayat Al-Quran dan hadis memberikan jalan. Salah satunya minimal malulah terhadap Allah. Karena kita bukan hanya berhadapan dengan orang tua, tapi juga disaksikan oleh Rabb yang menciptakan kita semua. Jelas di sini?